Program makan bergizi gratis atau MBG di Sumatera Selatan tetap dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Penyaluran program ini dilakukan dengan mekanisme khusus, yakni paket makanan bergizi berbentuk takjil yang dapat dibawa pulang oleh para penerima manfaat. Program makan bergizi gratis di Kota Palembang tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan sejumlah penyesuaian mekanisme penyaluran. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palembang, Nuria Hartikasari menjelaskan bahwa bulan Ramadan MBG tetap dibagikan, namun menyesuaikan dengan jadwal sekolah penerima manfaat. Jika pada hari biasa makanan dikonsumsi langsung, selama bulan suci Ramadan paket makanan diberikan dalam bentuk takjil untuk dibawa pulang. Menurutnya, jika tidak ada perubahan juknis, menu yang dibagikan berupa telur rebus, abon, susu, dan kurma, dan pembagian akan diatur oleh SPPG masing-masing. Untuk program makan bergizi gratis di bulan Ramadan ini insya Allah akan tetap terus dilaksanakan pendistribusian MBG. Hanya saja nanti kita menyesuaikan dengan jadwal dari sekolah anak-anak penerima manfaat dan juga kader-kader posyandu. Menunya jika memang tidak ada perubahan juknis, kita akan berpedoman kepada juknis bulan Ramadan, di mana menunya seperti telur ayam, kemudian abon, kemudian juga susu, dan juga kurma. Dengan pola penyaluran tersebut, program MBG diharapkan tetap berjalan optimal selama bulan suci Ramadan tanpa mengganggu aktivitas belajar maupun ibadah puasa penerima manfaat. Ilham Wahyu di PAL TV. Ya, sementara itu pemirsa, selama bulan suci Ramadan, kegiatan belajar mengajar siswa di Kota Palembang difokuskan pada peningkatan keimanan dan ketakwaan. Salah satunya melalui pesantren Ramadan dan pemberian jurnal kegiatan ibadah kepada siswa. Pada bulan Ramadan, sejumlah sekolah di Kota Palembang menyesuaikan pola kegiatan belajar mengajar. Selama bulan puasa, aktivitas siswa tidak hanya berfokus pada mata pelajaran akademik, namun juga pada pembinaan karakter dan keagamaan. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri 1 Palembang, Rahma dan Niarti, selama bulan suci Ramadan, jam belajar siswa akan dikurangi 5 menit setiap pelajarannya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pesantren Ramadan yang digelar selama 1 minggu. Dalam kegiatan ini, siswa dibekali berbagai materi keagamaan seperti tadarus Al-Quran, kajian akhlak, serta pembelajaran tentang nilai-nilai ibadah dan toleransi. Selain pesantren Ramadan, pihak sekolah juga memberikan jurnal kegiatan Ramadan kepada para siswa. Jurnal ini digunakan untuk mencatat aktivitas ibadah harian selama bulan puasa, mulai dari puasa, sholat 5 waktu, tadarus, dan tarawih. Ya, untuk belajar kita untuk yang tanggal setelah kita masuk ke bulan Ramadan nanti, anak-anak itu kalau di SD 1 itu dia kita masuk jam 7:30, mereka diawali dengan sholat duha dulu. Di setiap kelas masing-masing mereka sholat duha, kemudian nanti belajar bersama, dan waktu pembelajaran itu dikurangi 5 menit dari setiap pembelajaran. Dan kemudian nanti mungkin di minggu kedua bulan puasa nanti baru kita adakan kegiatan keagamaan atau istilahnya itu pesantren Ramadan. Diharapkan siswa dapat memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta membentuk karakter religius yang positif. Ilham Wahyu di PAL TV.